Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad arsala khairal anami dzil maqamatil ula wa alihi wa sahbihi al-athhari dawil akhyari wal qulubi al-bihari daul afham wan nutqah an-nutqah min manatiq wal afham minal Qur'anil Karim wa sunnati Nabil. Ingkang saya muliakan, ini campur Jawa saja ya karena saya bahasa Jawa. Yang saya muliakan para hadirin hadirat, alim ulama, habaib yang saya cintai. Ada Gus Wahid, ini teman saya dari Pondok Al Anwar dulu di Kiai Maimun Zubair, mbak saya dari kecil. Ada Habib Zaki yang kebetulan dari Rembang ternyata, yaitu satu kabupaten dengan Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Juga ada Kang Uyan, ketua PCNU Karawang, beserta jajaran NU Karawang maupun Cikampek yang saya hormati, para anggota Banser, para panitia dan juga warga Cikampek Barat ya, Cikampek Barat, dan juga jamaah saum berkah yang saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan bersama saum berkah. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Kenapa? Saya berteman dengan Kang Wahid sejak kecil, belajar bareng, nakal juga bareng, udut juga bareng, colong-colongan udut juga bareng-bareng. Ini sama ceritanya dengan Kang Uyan. Bedanya kalau Kang Uyan di istana presiden, kalau saya dengan Kang Wahid di pondok pesantren. Tentu berbeda udutnya ya. Sudah berbeda. Terus juga kepada alim ulama yang saya cintai, juga kepada jamaah saum berkah yang kami muliakan. Ini alhamdulillah sekali, saya yakin, hakul yakin, ini benar-benar berkah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saung yang saya dengar cerita dulu adalah fasilitas umum warga Cikampek Barat ini menjadi berkah bersama. Ada nilai berkah tersendiri, yaitu dinikmati bersama, dibangun bersama, dibesarkan bersama. Sama, ini yang berbeda dengan yang lain. Ya, dinikmati bersama, dibangun bersama, dibesarkan bersama, sama. Jadi tidak ada kepemilikan di sini, tapi milik bersama fasilitas umum. Karena kalau di dalam kitab Fathul Mu'in ya, misalkan kalau musyarakah itu ada berkah yang berlebih. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan, insya Allah tambah berkah karena ini dimiliki secara bersama-sama dan dibesarkan bersama-sama. Nah, di acara Maulid ini tentu kita memperingati junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita rayakan, apa yang kita suka citakan, yaitu kelahiran junjungan kita. Kelahiran itu ada dua ibu-ibu ya. Ada kelahiran nuraniyah, bangsa cahaya. Ada kelahiran jasmaniyah, bangsa jasad. Ada kelahiran cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada kelahiran jasad beserta cahaya Nabi Muhammad. Maka benar kata Kang Uyan tadi, rojabnya harus dibesarkan karena rojab adalah berpindahnya nur yang ada di Sayyid Abdullah berpindah ke rahim Ibu Siti Aminah pada tanggal 10 Rajab. Maka
menurut guru saya itu sunnah. Puasa 10 Rajab, nggak bid'ah, enggak. Karena kita sedang melahirkan wiladatun nur, merayakan kelahiran cahaya. Jadi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu pun bukan tanpa rencana seperti kita ya. Yang penting malam pertama langsung gebut saja, tidak begitu. Ada prosesnya. Jadi pada malam itu, di lain cerita Abraha ya, ada malam itu kakek Kanjeng Nabi mengajak Sayyid Abdullah untuk tengah malam untuk bepergian. Ini mendapatkan ilham Rabbaniyah, ilham dari Tuhan. Ayo nak, bahasanya, kita pergi Bapak. Iya. Tengah malam Bapak. Iya. Ada apa Bapak? Ya tentunya nggak lihat konser atau lihat jaipongan atau apa ya, goyang kerawang, tapi tidak. Tapi ini rihlah atau perjalanan ruhaniyah, perjalanan rohani. Kemana Bapak? Pokoknya ikut. Nah ini adabnya Sayyid Abdullah kepada orang tua. Manut, baik Bapak, saya siap mengikuti Bapak untuk pergi tengah malam. Tengah malam, di tengah perjalanan, ini karena ilham tidak diberitahukan kepada Sayyid Abdullah mau kemana, tidak diberitahu. Untuk tujuan apa tidak diberitahu juga. Di tengah perjalanan, Sayyid Abdullah minta izin kepada kakek Kanjeng Nabi. Mohon izin Bapak, saya mau buang hajat. Oh mau buang hajat, silahkan. Buang hajat di tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada telaga. Wakila telaga Al-Kautsar yang nanti kita semua insya Allah meminum darinya, amin. Akhirnya Sayyid Abdullah ke situ, ada ilham, ada hatif malakutiyah, ada panggilan malaikat. Hei Abdullah, suara dari mana ya? Tentu bukan wangsit kayak kita, suara dari jin di gua mana itu enggak, berbeda dengan Sayyid Abdullah, berbeda. Jadi ada wangsit, ya Abdullah, minum dari telaga itu, lalu kamu pulang. Setelah itu kamu bercengkramalah dengan istri. Setelah itu kamu bercengkramalah dengan istrimu. Sayyid Abdullah meminum telaga itu lalu pulang. Minta izin tentunya kepada kakek baginda Nabi. Ada hatif ilham, suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa yang berupa ilham. Nah ini kakek Kanjeng Nabi sudah tahu, oh ini ternyata ilham yang diberikan kepada kakek Kanjeng Nabi yang tidak diberitahukan tujuan semenjak awal, ternyata menyambut kelahiran nur Kanjeng Nabi, kelahiran cahaya Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyid Abdullah pulang menggauli Siti Aminah, tapi mohon maaf, ini bedanya dengan kita. Kalau kita tercipta dari air yang tersebut ya, yang kita tahu bersama-sama ke dalam rahim. Tapi kalau Abdullah ketika menggauli istrinya, yang keluar adalah cahaya, maka rahim Siti Aminah bersih daripada air mani. Maka isi kandungan Siti Aminah bukan air mani tapi cahaya. Nah ini kelahiran nur yang berpindah dari Sayyid Abdullah kepada Siti Aminah yang dibawa turun temurun sejak Nabi Adam. Nah, lalu setelah itu mengandung 9 bulan, akhirnya pas bulan Maulid atau Rabiul Awal lahirnya Kanjeng Nabi. Nah ini maka ada dua versi kelahiran Maulid. Apakah versi cahaya, apakah versi sempurna jasad dan rohnya? Jasad dan cahaya kenabian.
Kalau cahayanya saja di bulan Rajab, maka kita juga merayakan Rajaban. Lebih-lebih Mauludan karena yang dilahirkan adalah jasad beserta cahaya. Jasad cahaya itu berupa roh. Kata gurunya Imam Ghazali, ar-ruhu fil jasadi kalma'i fil audi. Ruh di dalam jasad itu seperti kandungan air yang ada di dalam kayu, nggak bisa dipisahkan, harus diperas, harus dijemur, harus dibakar dulu agar menguap karena saking menyatunya. Karena saking menyatunya. Itu ucapan atau pendapat gurunya Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini. Nah, setelah itu apa yang patut kita renungi? Apa yang patut kita tiru dari Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini Nabi yang sukses. Mohon maaf tidak membandingkan dengan yang lain, tapi dakwah yang sukses. Tentu ini juga tidak menyampingkan dakwah Nabi yang lain, ya. Tapi kesuksesan ini didukung oleh perangkat-perangkat dalam berdakwah. Contoh tadi ya, seperti dakwah miriplah seperti Kang Uyan. Dakwah yang ceria, dakwah yang suka guyon, dakwah yang hikmah dan mau'idhah hasanah. Ud'u ila sabil ya bil hikmati wal mau'idhah hasanah. Tentu mau'idhah atau petuturan kata yang baik harus dibumbui dengan candaan-candaan, dibumbui dengan hati yang sumringah. Satu. Dua, bukan hanya sekedar dakwah keagamaan, tapi juga Nabi sukses membangun konsep kenegaraan dan kebangsaan. Nah, sebelum Kanjeng Nabi, suku-suku Arab bercerai-berai. Bani ini dengan bani yang lain bermusuhan. Nah, ini yang coba dirubah oleh Kanjeng Nabi. Punya tujuan satu, punya bahasa satu, punya loyalitas yang satu. Oke? Makanya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini mirip dengan dakwah Kanjeng Nabi. Maka tidak salah jika kita mempertahankan Indonesia karena ikut meneladani Kanjeng Nabi di dalam berdakwah. Nah, ini pentingnya. Alhamdulillah negara kita, negara Indonesia, negara yang menerapkan ma'iyah Kanjeng Nabi beserta bangsa Arab yang ditiru, yang dikonsepsi oleh kiai dan ulama menjadi negara yang berasaskan Pancasila. Ini harus dipegang teguh. Jangan sampai mau diganggu gugat. Biasanya begini nih kalau orang yang mohon maaf non Nahdlatul Ulama, baik mana Pancasila dengan Al-Qur'an. Ya karuan baik Al-Quran. Tapi harus dijawab dengan gini, apakah Pancasila bukan dari Al-Quran? Karena konsepsi Pancasila, karena yang menyusun Pancasila Kiai Haji Hashim Asy'ari yang hafal 7 kitab hadis paling sahih, Kutubus Sittah, Waqila Sab'ah, juga sab'ah 6 kitab utama dalam hadis, dan juga 1 kitab tambahan yaitu kitabnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kitab Muwatta. Ini sudah dikonsepsikan matang-matang. Maka sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara harus mengakomodir pemahaman atau pokok-pokok keagamaan. Ini sudah sesuai dengan tujuan dakwahnya Kanjeng Nabi. Nanti program pertama nih, menancapkan loyalitas keagamaan. Karena begini, kalau kita mengenyampingkan keagamaan, mohon maaf, maka negara kita kering, negara kita nggak ada siraman rohani, negara kita tidak ada batas-batas norma keagamaan. Ya?
nggak ada batas-batasnya. Nanti yang penting tidak mencederai orang lain, nanti berbuat maksiat dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi negara ini sudah sesuai dengan dakwah Nabi, menancapkan mabadi diniyah, menancapkan pokok-pokok atau nilai-nilai keagamaan. Itu silap. Dan tujuan kedua yaitu membangun ekonomi. Kanjeng Nabi di Madinah membangun ekonomi. Kanjeng Nabi hijrah. Cerita tadi ya, hijrah dengan muhajirin. Banyak harta muhajirin yang ditinggalkan di Mekah. Banyak harta muhajirin yang ditinggalkan di Mekah. Maka ini solusi ekonomi dari Kanjeng Nabi. Ini makanya konsep pengungsian itu sudah ada sejak zaman dulu. Bagi yang punya rumah, bagi sahabat Ansor yang punya rumah, silahkan disekat jadi dua, satunya buat muhajirin. Ada nggak di sini orang gitu? Bagi yang punya sawah, silahkan dibagi dengan sahabat muhajirin. Ada nggak yang seperti itu? Punya sawah, satu tumbak ya bahasa sini, tumbak atau bahu, satu petak. Kira-kira dibagi dua sama orang yang baru kenal, mau apa enggak? Enggak, aku enggak bakal mau. Inilah bedanya sahabat dengan kita, cintanya sahabat dengan kita. Itu sudah dipikirkan masak-masak oleh Kanjeng Nabi untuk membangun ekonomi. Jelas sahabat muhajirin, sahabat yang hijrah ke Madinah, sudah hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, bahkan mohon maaf ada istri juga yang ditinggal karena tidak bisa ikut hijrah. Bahkan ada beberapa istri yang ditinggal. Nah, setelah itu membangun peradaban. Jadi kalau tadi pertama adalah hifdzuddin, menjaga keberagamaan, yaitu sesuai dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, hifdzul mal, membangun perekonomian. Karena agama juga butuh ekonomi. Sama seperti yang diceritakan oleh Kiai Uyan tadi. Ada sahabat Abu Bakar, ada Utsman bin Affan yang mendonasikan dananya besar-besaran kepada perjuangan Kanjeng Nabi. Butuh juga membangun peradaban dari ekonomi. Tiga, membangun peradaban dari keilmuan. Ini yang jarang kita ketahui ya. Dulu tawanan perang itu pasti jadi budak sebelum adanya Kanjeng Nabi. Tawanan perang masa Romawi yang berkuasa di daerah Syam, sekarang Palestina, Israel, itu pasti jadi budak. Setelah Kanjeng Nabi, maka bisa dialokasikan kepada pencerdasan anak bangsa. Yang bisa menulis, mengajarkan anak-anak kecil belajar baca tulis. Karena kaum Arab ini julukan mereka adalah ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Nah, maka Kanjeng Nabi punya solusi. Jangan dijadikan budak semua, tapi bisa kita manfaatkan untuk membangun bangsa dengan keilmuan. Ini tentu sesuai dengan konsep negara kita. Konsep negara kita mengalokasikan kekayaan negara untuk pendidikan. Nomor 3 ada hifdzul akal, menjaga akal, menjaga kewarasan. Nomor 4 menjaga harkat dan martabat Indonesia. Harkat dan martabat Indonesia, jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai kita terintervensi oleh kepentingan asing. Mohon maaf, sekarang banyak yang berkedok Islam tapi kepentingannya minyak, batu bara, kepentingan ekonomi dan seterusnya. Jangan sampai terkecoh. Ini negara, mohon maaf, ini negara hasil salah satunya adalah peran andil warga Nahdlatul Ulama. Siapa yang berdarah-darah? Nahdlatul Ulama atas resolusi jihad 22 Oktober. Kita jangan mau negara yang sudah dibentuk atas ijtihad
Kiai Haji Hashim Asy'ari direbut oleh kaum yang tidak berjuang secuil pun. Yang baru datang nih, yang mohon maaf, yang membita-bitakan gitu. Jadi jangan keras-keras ya, atau keras nggak apa-apa. Oh ya, keras yang membita-bitakan itu punya kepentingan ekonomi, bapak-bapak. Mohon maaf, kepentingannya pengen menguasai minyak, batu bara dan dibungkus dengan agama, membid'ah-bid'ahkan sehingga NU lemah, sehingga Indonesia gampang dipecah belah. Karena mohon maaf, yang ikhlas memperjuangkan Indonesia salah satunya ya adalah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai utamanya ini, kiai-kiai semuanya datang ikut berjuang di Surabaya, bahkan sampai kiai dari Cirebon, Kiai Babakan, Kiai Buntet, terus ya Abbas dan seterusnya, itu semua datang ke Surabaya untuk mempertahankan harkat dan martabat Indonesia. Maka dijagalah kedaulatan ini dengan tujuan dakwah yang nomor 5, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa raga Indonesia. Menjaga jiwa raga Indonesia butuh yang namanya keamanan. Keamanan. Bapak, Ibu punya agama tapi nggak punya negara, sholatnya gimana? Sholatnya di awang-awang atau di daerah yang tidak dimiliki oleh negara tertentu, kan nggak ada. Maka butuh yang namanya tanah air. Jangan sampai terpecah belah. Butuh yang namanya tanah air. Nah, kalau begitu berarti dakwah Kanjeng Nabi ini sudah sesuai dengan Indonesia, dengan dasar-dasar negara Indonesia. Nah, tapi kan Indonesia itu belum menerapkan syariah 100%. Iya, tapi bisa diupayakan. Tidak perlu eksplisit pakai redaksi syariah, tidak perlu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada undang-undang perbankan syariah. Ada lagi ya satu yang jangan lupa. Ini berkat Kiai Bisri Sansuri di parlemen belum, yaitu undang-undang perkawinan itu sudah deles atau bahasanya apa ya? Sudah cocok galicok dengan syariah Islam. Undang-undang perkawinan ada waris, ada mahar, ada dan seterusnya, itu sudah cocok galicok dengan syariat Islam. Nah, setelah itu mari bersama-sama, setelah kita cinta Kanjeng Nabi, kita teruskan estafet dakwah Kanjeng Nabi yang menyebarkan kasih sayang. Gak pernah tuh Kanjeng Nabi ada orang sesama Islam diterik-teriakin kafir, itu gak pernah. Ya. Orang sudah syahadat sehari minimal 10 kali lah. Orang setiap sholat kan syahadat 2 kali, berarti sehari minimal 10 kali. Yang genep sholatnya Bapak. Kalau yang cuman dohor aja atau Jumat aja minimal 1 kali seumur hidup ya, hari raya Idul Fitri atau hari Natalnya minimal baca syahadat. Dikafir-kafirkan itu jelas tidak sesuai dengan prinsip Kanjeng Nabi dakwah. Dakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau masih ngotot baru wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, beradu argumentasilah dengan anggun dan cantik. Ya. Jangan pakai pentungan kalau debat, itu bukan debat namanya. Jangan pakai pekik suara yang keras, itu bukan debat ya Pak. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Pakai argumentasi ilmiah. Maka ada 2 ya, ada jalur jalur dakwah yang membumi, yang ke kampung-kampung pelosok. Ada jalur kenegaraan, jalur parlementer. Nah, ini makanya Indonesia ini sudah komplit. Yang kiai-kiai di kampung, pengajian setiap malam Jumat minimal ada tahlilan, ada ini dakwah. Yang mohon maaf berjuang melalui parlemen juga harus mendakwahkan. Alhamdulillah sekarang ada undang-undang pesantren. Ini tentu hasil jerih payah daripada
sahabat-sahabat kita yang ada di parlemen, dan juga hasil jeripaya kiai-kiai yang turun ke lapangan, ke pelosok-pelosok negeri untuk mempersatukan bangsa. Ini jangan sampai dipecah belah. Nah, setelah itu apa sih sumbangsih Kanjeng Nabi terhadap Indonesia? Nah, ini yang jarang orang ketahui ya, jarang orang ketahui bahwa Kanjeng Nabi ya punya darah yang mengalir, yang ada menyebar di seluruh Indonesia. Ahlul baitil mustafaturi hum amanul ardi. Maka ahlul baiti ini seperti Habib Zaki ya dan habib-habib yang lain, ini yang membuat aman Indonesia. Artinya apa? Hum amanul ardi fattaqi. Yang membuat aman Indonesia, Habib-habib ini, habaib ini selalu menjadi bahan sosok yang mengayomi. Hum amanul ardi fattaqi. Membuat situasi aman, membuat situasi yang genting menjadi aman, itu yang betul-betul hum amanul ardi fattaqi. Maka negara Indonesia ini sudah cocok galicok, sudah klop 100, ya bukan 100%, oke lah nggak apa-apa, tapi kita bisa benahi bersama, kita bangun bersama. Contoh Saung Berkah ini ya, dari yang mulanya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, menjadi ramai, menjadi medan dakwah yang ramai. Ini tentu menjadi rasa syukur kita. Karena begini ya, kita bisa sholawatan di Saung Berkah, kita bisa kumpulan maulid di Saung Berkah, kita bisa bertemu tetangga, kumpul-kumpul baca sholawat di Saung Berkah. Tentu Saung Berkah ini tentu menjadi tempat yang mulia, pasti menjadi tempat yang mulia. Saya nggak pakai insya Allah lagi, pasti tempat mulia. Karena tempat yang dibacakan sholawat. Ingat, sholawat itu ibadah yang bukan hanya dilakukan manusia saja, tapi Allah dan malaikatnya juga bersalawat. Nah, ini berbeda dengan ibadah yang lain. Masa Allah puasa haji kan enggak juga, malaikat puasa haji kan enggak. Tapi sholawat ini ibadah yang dilakukan oleh Allah dan malaikatnya. Tapi ya berbeda maknanya. Ini kalau ngaji ya berbeda. Kalau sholawat dari Allah maknanya pemberian rahmat. Kalau sholawat dari malaikat permintaan ampunan. Kalau sholawat dari manusia permintaan doa. Nah, ini makanya Saung Berkah ini insya Allah menjadi cahaya yang menembus ke Sidratul Muntaha dan Arash bergoyang. Kalau Aras ada sholawat itu pasti ada getaran di sana. Makanya Saung Berkah kecil gini, tapi getarannya besar. Tapi jangan dibayangkan pakai mode getar HP, itu bukan. Masa Aras dipersamakan HP kan enggak. Tapi gini, sholawat yang kita laksanakan berapapun Pak ya, karena ada tarikat-tarikat yang berbeda, karena ada amalan-amalan yang berbeda. Itu tujuannya adalah sampai kepada Kanjeng Nabi, berkahnya kembali kepada kita. Kanjeng Nabi dikirim sholawat, itu kita mendoakan Kanjeng Nabi. Nah, tapi doa tersebut bukan hakikat doa kepada Nabi enggak, tapi hakikatnya doa itu kembali lagi kepada kita lagi. Karena masa kita modal apa sih Pak? Sholat kita ya begitu-begitu aja, masih ngantuk, kadang ingatnya utangan, kadang ingatnya istri orang dan seterusnya kan begitu. Jadi amalan yang kita andalkan itu apa? Kecuali nanti kita mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, syafaat itu ada dua ibu-ibu ya, ada syafaatul uzma, ada syafaah as-sughra. Syafaat uzma, jadi umatnya Kanjeng Nabi ini dosa segede apapun ada jaminan syafaat, namanya syafaat al-uzma. Ada namanya syafaat sughra.
Syafaat sughra, syafaat yang kecil. Maksudnya apa? Di dalam beberapa riwayat kitab bisa guru mensyafaati muridnya seperti mursyid tarekah kepada muridnya, atau anak yang berbakti bisa mensyafaati orang tuanya, atau orang tua yang soleh bisa mensyafaati istri dan anak. Itu namanya syafaat sughra. Tapi kalau dosa-dosa yang besar itu hak prerogatif Kanjeng Nabi. Kalau kita misalkan bapak atau anak kita sudah di surga, ternyata dosa kita nggak bisa, mohon maaf kata malaikat, dosa Anda atau amal Anda tidak mencukupi untuk menembus dosa Anda. Kirim di lunting, aduh minta ke siapa ya? Mintanya ke Kanjeng Nabi, karena itu sudah masuk pada kriteria syafaatul ummah. Nah makanya kita itu bisanya tawasul, kita nggak bisa ngandalin amal, kita nggak bisa mengandalin kedekatan pada Allah, kita tidak bisa mengandalkan kedekatan pada Nabi. Ya sudah, kita bertawasul pada Kanjeng Nabi, pada ulama, pada habaib, untuk ikut nantinya di rombongan, ikut di rombongan ketika di Siratal Mustaqim. Udah nggak apa-apa Pak, nanti sama Gus Wahid ikut di, pokoknya kalau Gus Wahid mau jalan kita simpen sandalnya, pokoknya kalau nggak diajak nggak mau saya ketika di Siratal Mustaqim, pokoknya sama Gus Wahid bagaimanapun kondisinya, meskipun kita dosa pokoknya ikut rombongan, jangan sampai ketinggalan. Nah alhamdulillah kita semua berada di sini semua. Ya mohon maaf karena keterbatasan bahasa ya, saya biasanya bahasa Jawa Pak Dadang. Nah, sekarang di Sunda jadi saya agak terbata-bata, jadi kurang lancar mungkin ya. Tapi ada Jawa juga di sini Bu. Alhamdulillah. Ketemu teng mriki ya Bu ya. Ketemu teng mriki. Tapi ya harus pakai bahasa Indonesia dong, bahasa sama satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Seperti Kanjeng Nabi mempersatukan bangsa Arab. Sama-sama berbahasa Arab, sama-sama bangsa Arab, sama-sama jazirah atau kepulauan Arab. Ada agenda besar yang dibangun oleh Kanjeng, yaitu peradaban Arab yang maju. Peradaban Arab yang maju. Sampai kepada Imam Ghazali di tahun 600-an, itu puncak-puncak peradaban Arab. Semua ilmuwan di seluruh pelosok bumi berpusat kepada Baghdad, dibangun di Andalus, dibangun di Iskandaria, Alexandria sekarang, dibangun di mana-mana di Jazirah Arab, menjadi pusat peradaban, pusat peradaban pertengahan pasca Romawi, pasca Yunani. Setelah itu baru Barat mengadopsi masa pencerahan itu. Aslinya apa? Aslinya semua pencerahan ada di hasil jerih payah Kanjeng Nabi, yaitu bangsa Arab. Makanya dakwah itu ada metodenya Pak ya. Ayat Al-Quran itu ada dari segi penurunannya ada dua. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah cirinya begini, pokoknya ayat sebelum hijrah redaksinya pakai ayyuhan nas, redaksinya pakai ya ayyuhan nas. Baru setelah hijrah umat muslim sudah solid, baru menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Ini bedanya. Apa sih bedanya? Jadi kalau dakwah jangan menyingkirkan kaum yang lain, jangan. Kamu Islam bukan? Bukan. Kalau kamu Islam, Islamnya apa? Islam ini, Islam apa? KTP misalkan. Jangan. Itu namanya dakwah. Kalau Makkiyah itu masih dakwah besir, dakwah yang masih halus. Nanti ketika keras, ketika sudah hijrah, ketika Islam sudah solid,
baru kita kerasi, baru kita berikan syariat, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Ada bukan itu ya, tapi hudud itu juga turun di Madaniyah. Baru ketika sudah solid, ketika sudah sepakat, ketika sudah kompak, baru kita dakwahkan hukum-hukum yang berlaku. Tapi kalau masih dalam prosesi dakwah, jangan keras. Mohon maaf. Ini makanya yang tidak dipahami oleh oleh kebanyakan orang ya. Kalau dakwah keras, bawa pentungan, takbirnya keras, padahal menghadapi yang mohon maaf belum paham sepenuhnya pada agama Islam. Sampai kapan dakwah pakai redaksi ya ayuhan nas? Makanya ada dakwah eksternal pakai ya ayuhan nas yang halus, ada dakwah internal, ada dakwah pada orang lain, pada sesama, ada dakwah pada kalangan sendiri. Nah ini harus dibedakan. Makanya kalau ditampilkan di media janganlah menampilkan sisi Islam yang keras, karena kita punya dua metode yang bagus. Kalau anak sama anak ya wajarlah kita cubit, kita bentak sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau pada orang lain jangan diterapkan ya, karena Al-Quran punya dua metode. Ada ya ayuhan nas dengan ya ayuhal ladina amanu. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu berarti dakwah internal kepada kalangan sendiri, jangan keras. Tapi kalau pada kalangan sendiri mah enggak. Silahkan anaknya dijewer, ayo sekolah, ayo mandi, ayo ngaji, mah enggak. Tapi pada anak tetangga masa begitu. Kamu kalau nggak sekolah, saya sabet ya. Wah, ya jadi musuhan antar tetangga nantinya kan begitu. Nah, ada namanya ya ayyuhan nas, ada namanya ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini yang harus diingat-ingat. Alhamdulillah kita di Cikampek Barat metode dakwah kita sesuai dengan Kanjeng Nabi. Kasih balon-balon, kasih suasana yang ceria, kasih suasana yang menyenangkan dan seterusnya. Baru nanti kalau di rumah mangga banting-bantingan piring, itu mangga, itu namanya internal kalangan sendiri mangga. Bang, papa ini gimana anak kita ini? Mangga. Di dalam rumah jangan sampai keluar rumah pun juga di media sosial, mohon maaf. Tampilkanlah Islam dengan sesuai karakteristik ya ayyuhan nas. Tapi kalau di dalam mangga ya ayyuhalladzina amanu, mau banting-bantingan piring, mau cubit-cubitin anak mangga. Tapi jangan di luar rumah, maksudnya begitu. Nah itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat saja bahwa dakwah saum berkah insya Allah sesuai dengan metode dakwah Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi semua di hari kiamat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Sofi yang telah memberikan arahannya dan ceramahnya. Mudah-mudahan kita mencermati dan memahami apa yang dibicarakan oleh Gus Sofi. Baik hadirin.